Film dibuka dengan memperlihatkan tim sepak bola Korea Selatan. Ketika itu mereka sedang bertanding melawan tim lain pada laga big match. Pertandingan berjalan dengan keras dan dipenuhi keributan di setiap pemainnya. Pada awalnya tim Korea kewalahan karena mereka diserang habis-habisan oleh tim musuh. Hingga pada suatu momen kedua bek timnas Korea mampu mencegah bola dan mengumpan jauh ke depan. Di lini depan sudah ada dua pemain, yaitu Hongdae dan Sungchan. Ternyata mereka berdua adalah superstar di tim tersebut. Terlihat kalau Sungchan berada di lini yang paling depan, sehingga di momen itu dialah yang paling memungkinkan untuk memasukkan gol. Tapi entah mengapa tiba-tiba Hongdae berlari dari belakang dan berusaha untuk merebut bola dari Sungchan. Dan karena perbuatan konyol dari Hongdae itulah timnas Korea tidak jadi untuk mencetak gol dan akhirnya mereka kalah di akhir pertandingan. Setelahnya film beralih di momen konferensi pers, di mana di sini diceritakan kalau Sungchan dan Hongdae yang memang superstar dari tim tersebut, mereka berdua diwawancarai bagaimana tanggapan mereka atas pertandingan tersebut. Karena setelah pertandingan ini siapapun yang tampil bagus dan mencetak gol, bisa saja mereka pindah ke klub yang lebih baik. Dan alasan inilah yang ternyata menyebabkan Hongdae tadi ingin merebut bola dari Sungchan, karena dia ingin mencetak gol. Karena di umur yang sudah tua ini Hongdae ingin main di klub yang lebih baik. Terlebih lagi saat ini Hongdae membutuhkan uang. Dari pertandingan tadi banyak yang menganggap bahwa kekalahan timnas Korea dikarenakan oleh Hongdae. Pasalnya Hongdae sengaja mencegah temannya sendiri untuk mencetak gol. Hongdae pun juga diintimidasi oleh salah satu wartawan. Saat itu wartawan menanyai tentang permasalahan pribadi dari Hongdae. Wartawan itu bertanya bagaimana nasibnya ibu Hongdae yang saat ini menjadi buron kepolisian karena melakukan penipuan. Ya, nyatanya saat ini Hongdae juga memiliki masalah karena ibunya sering menipu dan ibunya sering menghabiskan uang Hongdae. Karena hal itulah Hongdae selalu dibayang-bayangi oleh permasalahan ibunya dan juga dia membutuhkan uang lebih. Karena tidak terima dengan apa yang dikatakan wartawan menyebut-nyebut ibunya, sontak hal tersebut membuat Hongdae marah dan dia tidak segan melukai mata si wartawan tersebut dengan mencoloknya. Beberapa hari kemudian, aksi Hongdae viral di mana-mana, namanya menjadi semakin tercoreng dan juga Hongdae sudah dikeluarkan juga dari timnas Korea karena perbuatan sebelumnya. Setelah itu kehidupan Hongdae pun terpuruk karena dia kehilangan uangnya karena dibawa kabur oleh ibunya. Selain itu, Hongdae sekarang juga tidak memiliki pekerjaan karena dia baru saja dipecat dari klubnya. Manajer dari Hongdae pun kebingungan sampai manajernya pun mempunyai ide bagaimana untuk mengembalikan reputasi dari Hongdae. Dia beberapa bulan ke depan menjadi pelatih sepak bola timnas sepak bola Korea untuk orang-orang tunawisma. Jadi di tahun itu di Hungaria pertama kali mengadakan turnamen Piala Dunia untuk orang-orang tunawisma yang diikuti oleh pesertanya adalah orang-orang miskin di setiap negara. Pada awalnya Hongdae tentu menolak karena dia bukanlah orang gembel, sehingga dia tidak bisa menjadi pelatih untuk orang-orang gembel ini. Tapi manajernya meyakinkan kalau saat ini Hongdae posisinya sangat terpuruk dan dia membutuhkan uang. Manajernya pun bilang orang miskin itu tidak boleh terlalu idealis. Karena hal itulah Hongdae pun secara terpaksa akhirnya dia mau melakukan kegiatan tersebut, menjadi pelatih untuk Piala Dunia orang-orang miskin. Ya, semuanya hanya demi uang. Keesokan harinya Hongdae ditemukan oleh suatu agensi, di mana agensi ini bertugas untuk mendokumenterkan semua kegiatan Hongdae karena rencananya kegiatan Hongdae melatih orang-orang miskin untuk timnas Piala Dunia ini nantinya menjadi film dokumenter, sehingga itu nanti bisa digunakan untuk mengembalikan lagi nama Hongdae. Di situ Hongdae bertemu dengan seorang wanita dari agensi ini. Dia bernama Somin, di mana Somin bertugas untuk bertanggung jawab
memproduseri video dokumenter ini. Somin pun menjelaskan kepada Hongdae kalau video itu nanti diharapkan bisa memperbaiki citra dari Hongdae sehingga dia bisa kembali dipanggil di timnas Korea lagi. Setelahnya, Somin pun menunjukkan video para tunawisma yang bermain sepak bola. Ketika melihat video tersebut, Hongdae pun menjadi kaget karena memang permainan dari mereka sangat tolol sekali. Karena mereka memang nyatanya bukan pemain bola, mereka hanyalah seorang gelandangan yang diambil dan disuruh untuk bermain bola. Meskipun berat untuk melatih para gelandangan ini bermain bola, tapi Hongdae mau tidak mau harus melakukannya karena lagi-lagi dia membutuhkan uang dan juga dia harus membayar hutang-hutang yang dibuat oleh ibunya. Beberapa hari kemudian akhirnya Hongdae memulai kegiatannya sebagai pelatih, dibarengi juga dengan Somin yang selalu ada di sampingnya membawa kamera untuk mendokumentasikan apa yang dilakukan oleh Hongdae. Hongdae melatih tim sepak bola tersebut dengan penuh kesabaran. Terlebih lagi para pemainnya sama sekali tidak memiliki basic di dunia sepak bola. Semuanya sangat buruk pemainannya, bahkan mereka sama sekali tidak bisa menendang bola. Setelahnya pun diceritakan kalau orang-orang yang masuk ke dalam tim dari Hongdae ini semuanya orangnya gagal dalam kehidupannya. Anggota pertama ada Paman Hwangdo. Dulu dia adalah orang kaya karena memiliki perusahaan. Namun karena kecanduan alkohol dan juga sering main wanita, sampai akhirnya dia jatuh miskin karena perusahaannya bangkrut dan juga keluarganya meninggalkannya. Akhirnya Paman Hwangdo pun berakhir dengan hidup menggelandang sendirian. Selanjutnya ada Bumso, dia juga seorang gelandangan. Yang menarik, dia mencintai seseorang ODGJ karena hal itulah ceritanya menjadi luar biasa. Selanjutnya ada Yubong, dia pria yang terlalu baik dan sering dimanfaatkan. Karena hal itulah dia jatuh miskin. Akhirnya istri dan anaknya pun meninggalkannya karena istrinya menikah lagi dengan pria lain. Kemudian ada Munso, dia dulunya seorang gangster, tapi karena mengalami bipolar, dia pun akhirnya menjadi miskin sekarang. Pada saat malam hari, Hongdae melewati jalanan untuk bergegas pulang. Namun di situ, dia tiba-tiba bertemu dengan ibunya yang menjadi buron ketika itu. Saat itu ibunya bilang kalau dia masih peduli kepada Hongdae. Hongdae pun langsung marah karena ibunya lah yang menghabiskan semua uangnya Hongdae. Setelahnya ibunya pun malah mengenalkan pria lain dan ternyata pria itu adalah kekasih ibunya. Setelahnya ibunya pun langsung pamit untuk pergi dari Hongdae. Keesokan harinya Hongdae mendapat kabar kalau salah satu pemain inti yaitu Bumso tak mau menjadi pemain bola lagi. Setelahnya pun diceritakan tentang masa lalu siapa Bumso ini. Dia dulunya adalah seorang buruh, namun karena kecelakaan semua uangnya dibuat untuk biaya pengobatan. Karena hal itulah dia menjadi gelandangan. Namun ketika dia menjadi gelandangan, sialnya tiba-tiba ada sekumpulan pemuda yang memukuli dia. Setelah dipukuli, tiba-tiba datanglah seorang wanita dengan ketulusan hati yang tiba-tiba merawat Bumso. Dan ternyata perempuan itu adalah ODGJ. Saat itulah Bumso langsung jatuh cinta dengan wanita ini karena selama ini belum ada seseorang yang mencintai dan bertingkah setulus itu kepada Bumso. Hongdae pun mau tidak mau harus pergi ke Bumso untuk membujuknya. Awalnya Bumso tidak mau, namun ketika Hongdae bertemu dengan wanita yang dicintai oleh Bumso, tiba-tiba wanita itu menjadi akrab dengan Hongdae karena ternyata wanita tersebut sangat mencintai sepak bola. Karena hal itulah Bumso pun langsung tanpa pikir panjang kembali untuk membela timnas gelandangan lagi dan dia akhirnya keesokan harinya mulai berlatih. Bumso pun sangat semangat keesokan harinya ketika berlatih. Dia berlari ke sana kemari. Saking semangatnya dia dalam berlatih, tiba-tiba tanpa sengaja Bumso malah menyeleding pemain lain yaitu Paman Hwangdo, yang menyebabkan Paman Hwangdo menjadi cedera kakinya. Hal tersebut membuat Paman Hwangdo tak bisa mengikuti latihan lagi. Tentu tim Big Isus pun kebingungan karena mereka tidak punya pemain pengganti lagi. Esok harinya mereka pun sepakat untuk mencari pemain pengganti, yang mana pemain ini merupakan kandidat terbaik, yaitu laki-laki muda bernama Incheon. Esok harinya Incheon pun langsung ditemui oleh tim. Terlihat kalau Incheon ini orangnya sangat introvert. Dia terlihat pemalu dan pendiam. Dia bekerja sebagai penjual koran.
Setelah ditawari tim, untungnya Incheon mau. Keesokan harinya Incheon pun langsung ikut berlatih bersama dengan tim. Setelah itu, tim sepak bola Big Issues menjadi komplit. Mereka pun bersemangat untuk menjalani sesi latihan dan terus mencoba meningkatkan skill mereka masing-masing. Terlebih, Incheon yang menjadi penyerang, dan dia terus saja menjalani sesi latihan dengan menendang bola dengan benar. Di tengah-tengah latihan, Hyubong tiba-tiba ditemui oleh anaknya. Terlihat kalau anak perempuan Hyubong ini sangat menyayangi Hyubong, berbeda dengan saudara-saudara kandung yang lainnya. Anak Hyubong yang sadar kalau saat ini orang tua mereka telah berpisah, tapi anak Hyubong terlihat dia sangat peduli kepada ayahnya, ya meskipun saudara-saudara ataupun ibunya sudah tidak peduli kepada ayahnya, bahkan merendahkan Hyubong. Tapi di situ anaknya tetap percaya kalau ayahnya ini, meskipun ayahnya adalah orang yang bodoh karena terlalu baik, tapi dia tetap mencintai ayahnya. Selanjutnya Shin pun beralih memperlihatkan Direktur Wang, di mana Direktur Wang ini merupakan seseorang yang bertugas untuk mencari sponsor untuk tim sepak bola tunawisma ini. Namun sialnya di hari ini sponsor tidak bisa mendanai lagi tim sepak bola Big Issues karena ada beberapa permasalahan. Tentu Direktur Wang merasa putus asa karena mereka tidak punya uang lagi dan mereka bingung bagaimana kelanjutan nasib para pemain jika tidak mendapatkan dukungan dana dari sponsor. Setelah itu memperlihatkan tim Big Issues yang akhirnya sparring dengan tim lain, namun mereka sparring dengan tim yang berisikan bocil-bocil SD. Bukan tanpa alasan, karena memang tim Big Issues ini orangnya tolol-tolol, mereka tidak bisa bermain bola. Dan benar saja, ketika musuh bocil-bocil kecil ini mereka dihabisi dan kewalahan melawan mereka. Selanjutnya memperlihatkan Somin. Ketika itu dia ditelepon oleh Direktur Wang agar menemui di kantornya. Direktur Wang pun bilang kalau pihak sponsor tidak bisa lagi mendanai tim. Karena hal itulah Somin pun juga menjadi kebingungan dan tak tahu bagaimana mereka akan melanjutkan tim. Namun Direktur Wang berjanji bahwa dia akan segera mencarikan sponsor secepatnya. Di tengah kekacauan tersebut, Hongdae tiba-tiba ditelepon oleh ibunya. Ibunya bilang kalau sekarang ternyata dia telah dijebloskan ke dalam penjara karena ketangkap polisi. Hongdae pun secepatnya langsung pergi ke penjara dan di situ mereka berdua bertemu. Ibunya pun bilang kalau dia berharap agar Hongdae memberikan uang agar ibunya segera dibebaskan. Setelah mendengarkan itu semua, Hongdae pun yang selama ini selalu diam, di saat itu dia mencurahkan semua perasaannya. Dia kecewa kepada ibunya karena lagi-lagi dia harus menanggung kesalahan ibunya di saat sekarang Hongdae tidak mempunyai uang lagi. Akhirnya Hongdae pun bilang kalau saat ini dia tidak bisa menolong ibunya lagi dan langsung meninggalkan pergi ibunya. Di saat perjalanan pulang, Hongdae tiba-tiba melihat wanita yang dicintai oleh Bumso itu sedang diperolok oleh anak-anak berandal lainnya. Di situ anak-anak berandal itu menghina-hina wanita yang dicintai oleh Bumso karena memang dia udah JJ. Melihat kejadian tersebut, Hongdae yang memang kehilangan kesabaran, dia pun langsung berusaha untuk mengusir anak-anak berandalan tersebut. Namun bukannya patuh, anak-anak tersebut malah menghina-hina Hongdae. Karena kehabisan kesabaran, Hongdae pun langsung berkelahi dan langsung menggampar orang-orang di sana. Esok harinya ternyata perkelahian Hongdae dengan anak-anak kemarin malam itu viral di media dan anak-anak itu mengaku sebagai korban karena telah dipukuli oleh Hongdae dan menuntut Hongdae di polisi. Hongdae pun karena hal tersebut namanya menjadi lebih buruk lagi karena Hongdae dicap sebagai pemukul anak-anak. Somin dan juga anggota-anggota tim sepak bola lainnya berusaha untuk menerangkan kepada polisi kalau perbuatan Hongdae memukuli anak-anak karena anak-anak itu sebelumnya telah melecehkan seorang wanita
Tapi polisi tidak percaya karena tidak ada yang bisa membuktikan kalau hal itu memang benar-benar terjadi, sampai Somin pun bersama dengan teman-temannya menemui wanita tersebut dan pergi ke tempat kejadian perkara. Untungnya di sana mereka menemukan seorang saksi mata yang merekam semua kejadian di malam itu. Somin pun mempunyai ide. Dia membuatkan video spesial tentang rekaman yang terjadi di malam itu dan diunggah di YouTube agar nama Hongdae kembali baik lagi. Videonya pun jadi dan langsung diupload di YouTube. Tanpa disangka-sangka video tersebut viral. Tentu hal tersebut membuat nama Hongdae kembali baik lagi. Di saat yang lain juga banyak orang yang telah aware akan adanya tim sepak bola tunawisma yang akan bertanding di Piala Dunia Hungaria. Karena hal tersebutlah juga membuat sponsor akhirnya datang lagi dan masalah finansial terkait keberangkatan dari tim tunawisma ini akhirnya terselesaikan. Karena video Hongdae menyelamatkan wanita itu viral, akhirnya Hongdae pun dicap sebagai pahlawan masyarakat. Dia pun terkenal namanya di mana-mana. Karena namanya viral, esok harinya Hongdae diberitahu oleh manajernya kalau ada program televisi yang ingin mengontrak Hongdae. Manajernya pun bilang kalau kontrak pekerjaan ini akan memberikan Hongdae uang yang banyak. Namun sialnya, jikalau Hongdae memilih kontrak ini, dia tidak bisa menjadi pelatih dari tim sepak bola tunawisma lagi karena jadwalnya bersamaan. Hongdae pun bilang kalau dia tidak tega meninggalkan tim ini. Tapi lagi-lagi manajernya bilang kalau Hongdae itu dia terlalu baik. Padahal saat ini Hongdae membutuhkan uang. Lebih baik Hongdae melupakan tentang simpatinya kepada tim sepak bola tunawisma dan dia mengambil job ini. Esok harinya ketika melatih tim, terlihat Hongdae sangat tidak fokus karena tentu dia sangat bimbang. Di saat yang lain dia membutuhkan uang dan juga dia tidak tega untuk meninggalkan tim ini. Sampai di sore hari ketika latihannya udah selesai, Hongdae pun langsung mengumpulkan semua pemain. Di situ juga ada Somin. Hongdae pun bilang kalau dia akan mengundurkan diri sebagai pelatih. Setelah mendengar itu, semua anggota tim, terutama Somin, tentu sangat kaget karena mereka tidak menyangka kalau Hongdae akan meninggalkan mereka. Hongdae pun akhirnya pergi. Tentu semua anggota tim sangat sedih. Somin langsung berusaha menyusul Hongdae. Di situ Somin meluapkan kekecewaannya kalau dia tidak percaya Hongdae memutuskan untuk pergi dari tim. Namun pada akhirnya Hongdae juga tidak kembali karena Somin juga memahami alasan kepergian Hongdae karena memang saat ini Hongdae sangat membutuhkan uang. Beberapa hari kemudian pun menceritakan Hongdae yang akhirnya membayar tebusan untuk ibunya dan ibunya dibebaskan dari penjara. Di hari itu Hongdae pun akhirnya makan berdua bersama dengan ibunya di apartemen milik Hongdae. Selesai makan, mereka berdua pun menonton pertandingan rekaman Hongdae ketika membela timnas. Ibunya pun bilang kalau dia sangat bangga kepada Hongdae dan ibunya bilang semenjak kecil Hongdae selalu mencintai sepak bola. Tapi di situ ibunya bilang kalau lebih baik saat ini Hongdae meninggalkan sepak bola saja dan dia lebih baik pergi ke dunia hiburan karena sekarang nama Hongdae viral dan dia akan mendapatkan banyak uang. Setelah mendengar perkataan ibunya itu, Hongdae tersadar kalau ibunya sama sekali tidak memperdulikan perasaan dari Hongdae. Yang ibunya inginkan cuma uang dari Hongdae. Hongdae pun mulai berpikir, kelihatannya keputusan dia untuk mengikuti program televisi itu salah karena dia seharusnya mengikuti apa yang sejak dulu dia cintai, yaitu sepak bola. Karena kejadian itu beberapa hari kemudian akhirnya tim sepak bola berangkat ke Hungaria. Tidak diduga ternyata di hari keberangkatan itu Hongdae dengan memakai baju rapi dia mendatangi tim itu dan dia langsung berkata kalau dia meninggalkan program televisi demi bisa ikut melatih dan ikut serta di dalam Piala Dunia bersama dengan tim anggota tunawisma itu. Tentu semua tim pun sangat senang, terutama Somin. Di situ akhirnya mereka bersama-sama berangkat mengikuti Piala Dunia di Hungaria. Lady Gaga kicks the first ball to start
Pertandingan Piala Dunia pun akhirnya dimulai. Sialnya yang memang tim dari Korea ini sangat tidak kompeten. Mereka pun dari pertandingan ke pertandingan selalu dihabisi besar-besaran oleh tim lain. Di pertandingan terakhir mereka melawan tim favorit, yaitu tim dari Jerman. Sebelum pertandingan, Hongdae pun memotivasi anggota-anggota timnya dengan bilang kalau selama ini di kehidupan mereka mungkin semuanya gagal dan menjadi gelandangan. Tapi mereka harus membuktikan kalau satu pertandingan saja mereka bisa melawan, meskipun kemenangannya tidak mungkin, tapi setidaknya mereka berjuang. Karena perkataan Hongdae itulah semuanya pun menjadi semangat dan ingin membuktikan kalau mereka bukanlah sebuah kegagalan. Pertandingannya pun dimulai dan benar saja tim Korea melakukan segala upaya agar bisa memenangkan pertandingan, bahkan sampai terjatuh. Beberapa di antaranya bahkan luka-luka dan cedera. Paman Wang-do yang sebelumnya cedera kaki, dia pun sampai ikut bermain karena memang ada beberapa anggota tim yang cedera. Karena kegigihan dari tim Korea, hal itu membuat semua supporter di sana menyemangati anggota tim Korea, karena memang terlihat kalau anggota tim Korea ini terlihat tidak mudah menyerah dan mereka melakukan apapun. Tentu hal itu membuat antusias para supporter bahkan dari negara-negara lain yang juga mendukung Korea di saat itu. Semuanya pun menyemangati tim Korea. Sampai akhirnya tidak diduga tim Korea berhasil mencetak 1 gol ke kandang Jerman. Di akhir pertandingan, meskipun pada akhirnya tim Korea kalah dengan tim Jerman, tapi tim Korea berhasil mendapatkan hati para supporter karena mereka berhasil menunjukkan tentang kemampuan untuk tidak menyerah. Piala dunianya pun akhirnya selesai. Meskipun tidak mendapat banyak kemenangan, tapi tim Korea mendapatkan penghargaan sebagai tim yang paling populer di Piala Dunia tersebut. Selesai itu, film dokumenter yang dibuat oleh Somin pun jadi, dan setelahnya semua anggota tim pun akhirnya kembali ke Korea dan mereka hidupnya lebih baik lagi. Di akhir film memperlihatkan dokumenternya yang terbukti berhasil dan menyentuh hati masyarakat Korea. Akhirnya Hongdae pun kembali dipanggil oleh timnas lagi. Dan ya, itulah ending dari film ini, memperlihatkan Hongdae yang akhirnya bisa kembali menjadi atlet sepak bola lagi sesuai impiannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.